Mari sama-sama kita masuk di dalam doa mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Ketika kami boleh duduk diam ya Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Kami tahu ada sesuatu yang Engkau ingin katakan kepada kami. Minggu lepas minggu Tuhan kami hadir di ruang ibadah ini. Bila Tuhan, ketika kami kembali, kami tetap membawa hati kami kepada Tuhan, membuka diri kami sedemikian rupa. Ketika Allah Engkau ingin berbicara, sungguh ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan kata-kata manusia yang disampaikan, tetapi sungguh apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa, urapi setiap kami, tolong setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi masih semangat? Semangat ya? Ya. Mari sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang kita ambil daripada Mazmur 23. Dan pada minggu ini tema kita adalah Tuhan mengurapiku. Kita masuk di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, saya rindu kita membacakannya bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bila sungguh kita yang mendengarkan, kita yang merenungkan, kita juga menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu kerabat saya, sebut saja dengan nama samaran ya, namanya Bapak Aliang. Saya pernah nginap di rumahnya beberapa hari, dan kejadian ini saya lihat ketika saya ada di rumahnya. Bapak Aliang ini bukan seorang Kristen, ia punya kepercayaan lain. Di rumahnya ada sebuah mezbah yang biasa dia pakai untuk sembahyang, untuk berdoa. Seperti kita, agama-agama tradisional, kita pasti tahu. Di rumahnya ada mezbah yang seperti itu. Setiap pagi dia akan membakar hiyo, dan setiap pagi dia akan menyuguhkan kopi, menyuguhkan teh, arak, memberikan buah-buahan, memberikan kue-kue untuk menjadi sesajian bagi dewanya. Pada suatu hari Bapak Aliang ketika dia sembahyang seperti biasanya, lalu dia datang di depan dewanya untuk meminta sesuatu. Dan pada hari itu yang dia minta adalah nomor togel. Karena Bapak Aliang adalah seorang yang cukup suka beli nomor togel ya. Ini enggak bisa ya. Tolong dong. Nah, kalau kita tahu setiap orang yang biasanya datang di mezbah untuk meminta nomor togel, biasanya di sana sudah tersedia satu gelas dengan sebuah gelas yang sudah tersedia dengan angka-angka dari 0 sampai 9 gitu. Kalau mau minta 2 angka ya goncang 2 kali, mau minta 4 angka yang goncang 4 kali. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Aliang pada hari itu. Dia mengambil gelasnya, menggoncang-goncang, yang jatuh keluar itu adalah nomor yang ditunjukkan oleh para dewa. Lalu dia goncang 4 kali, dapat 4 nomor. Setelah dapat nomor itu, langsung diangkat, ambil telepon, dia telepon bandar togelnya, lalu dia beli. Karena dia cukup yakin dengan dewanya, dia sangat yakin dengan nomor yang akan keluar, dia tidak tanggung-tanggung. Dia beli dengan angka yang cukup besar, dengan nilai uang yang cukup besar, dengan satu harapan mungkin, kalau kena ini, saya bisa hidupnya lebih baik, uang saya lebih banyak, mungkin berpikir seperti itu. Sepanjang hari Bapak Aliang ini dia tunggu dengan hati yang was-was, ya, keluar apa enggak ya. Nah, saya tahu mungkin Bapak Ibu di sini sebelum jadi Kristen ada pengalaman begini ya. Was-was tunggu gitu ya.
Sampai pada waktu sore menjelang malam, biasanya kalau togel Singapura kan akan keluar di sepanjang sore itu kan. Mereka akan buka radio, begitu juga dengan Bapak Aliang. Sore itu dia dengan hati yang was-was, jamnya sudah mau sampai, dia ambil radionya, dia putar siaran radio yang memberitakan nomor togel akan keluar. Satu persatu nomor itu disebutkan. Ternyata pada hari itu tidak ada satupun nomor yang keluar itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dewanya. Apa yang terjadi? Bapak Aliang menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli nomor togel itu. Lalu kemudian dia merasa sangat sedih. Uang habis, nomornya tidak keluar. Cukup sedih. Dia habiskan rokoknya sepanjang malam itu. Dengan sedih dan kecewa, dia terus berpikir apa yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Keesokan harinya, ketika pagi-pagi saya duduk di ruang tamu dan saya lihat dia kembali datang bersembahyang, membakar hiyo dan duduk dengan sangat sedih dan kecewa di depan mesbahnya. Pada waktu dia duduk di sana, dia kembali mengucapkan kalimat-kalimat seolah-olah ngomong dengan dewa yang ada di sana. Saya dengar sendiri di dalam bahasa Kek berulang-ulang dia mengatakan satu kalimat yang hampir sama. Kira-kira kalimatnya seperti ini di dalam bahasa Kek. Shin nyi tau mai bai pian ngai. Dewa, kenapa engkau berbohong kepada saya? Kenapa kamu bohong kepada saya? Pada waktu nomornya tidak keluar, dia langsung berpikir dewa ini, dewa yang dia yakini ada di sana sedang berbohong kepada dia. Sedang melakukan sesuatu yang tidak benar, sedang mempermainkan dia mungkin. Itu yang perasaan dia muncul. Pada waktu saya mendengar kalimat itu, terus terang saya duduk di ruang tamunya, saya tidak kuat menahan geli, saya cepat-cepat keluar gitu. Kenapa? Karena sebelumnya itu dia tahu saya orang Kristen, dia menghina-hina Tuhan saya, seperti itu ya. Ngapain kamu jadi Kristen? Allah Bapak di sorga, Bapakmu di sorga, yang di rumah ini bukan Bapakmu, Bapak siapa? Dia bilang gitu kan, menghina-hina saya. Tapi keesokan harinya saya mendengar kalimat yang itu keluar dari mulutnya. Dewa, kenapa kamu membohongi saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya di sini tidak bermaksud untuk komentar banyak tentang apa yang dipercayai oleh Bapak Aliang. Bukan itu maksud saya. Tetapi saya ingin menunjukkan ketika seseorang meminta sesuatu kepada dewanya dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kadangkala langsung punya persepsi bahwa dewanya melakukan sesuatu yang salah dalam hidupnya, atau merasa dewanya memperlakukan dia dengan tidak baik. Sekarang pertanyaan kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana sikap dan persepsi kita tentang Tuhan kita. Itu sangat penting sekali. Secara khusus ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan ini. Secara khusus Tuhan izinkan kita berada dalam kesulitan-kesulitan yang tidak kunjung selesai. Secara khusus ketika kita punya doa dan harapan, dan apa yang kita alami sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah pada waktu itu kita masih punya persepsi yang baik tentang Tuhan? Atau pada waktu itu kita juga akan memiliki perasaan yang sama seperti Bapak Aliang terhadap dewanya, menganggap Allah memperlakukan kita dengan tidak baik. Bahkan dengan sangat berani kita berpikir atau tergoda untuk berpikir bahwa Allah kita sedang melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Itu satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita orang Kristen. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, bagaimana persepsi kita tentang Tuhan? Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mengurapiku. Sebenarnya ketika Mazmur 23 ayat ke-5, Daud menulis tentang Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa maksud Daud di sana? Kalau kita mau menggali firman Tuhan, Mazmur 23 kita sudah dengarkan dari minggu pertama sampai minggu yang ketiga ini. Sebenarnya kita akan menemukan Mazmur 23 ini paling tidak dibagi di dalam dua bagian. Ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang bagaimana Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala dalam hidupnya. Dan dia seperti seekor domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima dan keenam sebenarnya Daud sedang menggambarkan Tuhan itu seperti seorang tuan rumah yang sangat ramah, yang sedang mempersiapkan sebuah perjamuan bagi
tamu terhormatnya. Dan di ayat yang kelima ini adalah ungkapan dari perasaan Daud yang merasakan begitu baiknya Tuhan yang sedang berlaku seperti seorang tuan rumah yang sangat royal yang sedang mempersiapkan sebuah perjamuan bagi Daud atau tamunya yang terhormat. Daud mengatakan di sini, ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Semuanya itu menggambarkan menyediakan hidangan, mengurapi kepala dengan minyak, memberikan cawan minum sampai melimpah untuk diminum. Itu adalah satu ungkapan, bahasa puisi yang dipakai oleh Daud untuk mengungkapkan kebaikan Allah, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kehormatan yang Tuhan berikan kepada Daud. Yang pertama yang ingin kita lihat hari ini adalah engkau mengurapi kepalaku dengan, bukan yang ini ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, di hadapan lawanku di sini sangat jelas artinya di hadapan musuhku. Di ayat yang pertama Daud menggambarkan Tuhan adalah gembalanya dan ia sendiri adalah seperti seekor domba. Bapak Ibu tahu seekor domba ketika mereka merumput, ketika mereka itu minum air di tepi sungai, sebenarnya secara fakta hidup mereka itu tidak benar-benar aman. Itulah gambaran daripada hidup Daud. Domba yang makan rumput, domba yang minum air di tepi sungai, hidup mereka itu sedang berada di dalam ancaman dan bahaya. Seperti gambar yang bisa kita lihat di depan. Ada serigala, ada singa, ada beruang, bahkan ada buaya yang di tepian sungai itu yang siap sedia untuk menerkam, untuk memangsa domba yang sedang makan rumput dan yang sedang minum air. Secara fakta, domba itu tidak benar-benar aman. Dia merasa aman hanya karena ada gembala yang memelihara kehidupannya. Pada waktu Daud menulis ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku, itu satu gambaran yang sama. Hidup Daud secara fakta tidak benar-benar aman. Secara fakta hidup Daud itu sedang berada dalam ancaman, sedang berada di dalam bahaya. Hidup Daud seperti seolah-olah dikejar oleh musibah. Hidup Daud itu seolah-olah dikejar oleh bayang-bayang kematian. Oleh sebab itu di ayat berikutnya kita akan melihat di dalam Mazmur pasalnya ya yang ke-18 ayat 4 dan 5 ya. Mazmur 18 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata seperti ini. Ini adalah satu ungkapan Daud ketika ia berada di dalam bahaya. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Benar-benar mengungkapkan satu perasaan Daud. Bagaimana ancaman, bahaya, kekelaman, kematian itu terasa begitu dekat. Seolah-olah seperti selimut yang sedang menyelimutinya. Seolah-olah seperti tali gantung yang sedang menggantung lehernya. Kematian, maut, dunia orang mati seperti tali-tali yang mengikat, melilit hidupnya. Itu satu perasaan yang tidak mudah. Ini fakta yang dialami oleh Daud. Ketika Daud menuliskan hal ini, paling tidak bisa kita tahu, ini berdasarkan pengalamannya pada waktu ia dikejar oleh Saul. Bagaimana pada waktu dalam pelarian Saul terus mengejar Daud. Kematian, kekelaman, bahaya dan ancaman itu mengepung dia. Pada waktu dia dikejar oleh Absalom anaknya dan Ahitofel yang ingin memberontaknya, kita juga melihat satu hal yang sama. Kematian, bayang-bayang maut, musibah itu mengejar Daud dan mengepung Daud. Itu adalah fakta kehidupan Daud. Dia digeser dari posisinya yang menjadi raja. Dia diusir dari kehidupannya yang nyaman. Dia benar-benar diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam satu kehidupan yang sangat sulit sekali. Itu yang dialami oleh Daud. Dia tidak mengalami hal yang gampang secara fakta, tetapi dia merasa nyaman, dia merasa aman hanya karena dia tahu
ada Tuhan memelihara kehidupannya. Oleh sebab itu meskipun demikian Daud tetap merasakan kebaikan Allah. Bagaimana tidak? Kalau kita baca pengalaman Daud seperti yang sudah disampaikan oleh khotbah-khotbah sebelumnya, yang pernah disinggung juga oleh Pak Lim Supianto ya, pendeta kita. Di dalam 2 Samuel 16 ayat 1 dan 2. Daud melihat bagaimana di tengah kesulitan yang ada, Allah memelihara hidupnya dengan kebaikan. Mari kita lihat ayatnya. 2 Samuel 16 ayat 2. Di sana dikatakan ketika Daud melakukan pelarian atau dia meluputkan diri dari pemberontakan Ahitofel dan pemberontakan Absalom, baru saja Daud melewati puncak Bukit Zaitun, datanglah Ziba hamba Mefiboset mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah Raja Daud kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Dan di dalam 2 Samuel 17, 27, 29, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makir bin Amiel dari Ledobar dan Barsilal orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur pasu, periuk, melangga, juga gandum, jelai, tepung, barti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu dari kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Coba kita lihat bagaimana Daud di tengah kesulitan yang dia alami, di tengah ancaman dan bahaya yang dia hadapi, Allah menggunakan orang-orang ini untuk memelihara kehidupan Daud. Di tengah ancaman, di tengah musuhnya, di hadapan lawannya, Daud katakan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Ada satu mata iman yang sanggup melihat kebaikan Tuhan di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Kalau kita baca lebih lanjut, 2 Samuel 19 ayat 32 mengatakan satu kalimat seperti ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Di sana dikatakan Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Ada satu orang yang Tuhan bangkitkan untuk memelihara hidup Daud ketika ia berada dalam pelarian, berada dalam kepungan musuhnya, berada di dalam kejaran bayang-bayang maut dan musibah. Saudara, di tengah ancaman dan bahaya, Allah tetap memelihara kehidupan Daud melalui tangan-tangan manusia, melalui tangan Ziba, melalui tangan Sobi bin Nahas, melalui tangan Barzilai dan orang-orang lainnya. Ketika itu terjadi, bagaimana tidak? Sehingga Daud mengatakan, Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini artinya di dalam ayat yang kelima ini, Daud benar-benar merasakan dirinya itu diperlakukan dengan sangat baik oleh Tuhan di tengah situasi kehidupan yang sulit, seperti seorang tuan rumah yang menyediakan perjamuan makan, yang sedang menghormati, memperlakukan dengan rahmah, memperlakukan dengan baik tamu yang hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mampukah hari ini engkau dan saya melihat di tengah kesulitan pergumulan hidup kita, di tengah kegelapan mungkin tahun 2014 yang akan kita jalani, di sana tetap ada pemeliharaan Tuhan yang mengungkapkan kebaikan Allah yang begitu berlimpah-limpah. Kalau kita lihat foto ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari ini kita tahu beberapa kota di Indonesia, di Jakarta secara khusus di Manado, mereka mengalami satu banjir yang luar biasa. Pada waktu saya nonton berita, saya melihat bagaimana orang berteriak histeris. Kenapa? Karena satu banjir yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Rumah-rumah yang mereka tempati, mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka berada di tempat yang lebih tinggi untuk melihat. Rumah mereka terendam sampai 3 meter, sampai 4 meter mungkin ada. Hanya atapnya yang kelihatan. Bukan hanya itu,
Ada sebagian rumah yang benar-benar itu diseret oleh derasnya air banjir bandang itu. Satu persatu lewat seperti itu. Dan orang berteriak-teriak di sana. Dan kita lihat mobil-mobil yang terendam. Orang-orang yang melakukan pengungsian. Benar-benar seperti dikejar oleh musibah. Benar-benar seperti dikejar oleh bayang-bayang maut. Dikejar oleh kematian. Kita ada di sini, kita tidak merasa. Mungkin kita hanya prihatin, kita hanya mengatakan, iya kasihan ya mereka. Coba bayangkan, kalau kita yang ada di tengah-tengah itu, kalau mobil yang kita beli terendam seperti itu, kalau rumah yang kita tinggali itu hanyut seperti itu, dan kita yang adalah orang itu yang sedang melakukan pengungsian, yang seperti dikejar oleh musibah, yang seperti dikejar oleh bayang-bayang kematian, pertanyaannya, sanggupkah di hari itu kita tetap melihat ada kebaikan Tuhan? Di saat Tuhan mengizinkan kita keluar dari daerah nyaman itu, mengizinkan kita masuk di dalam tenda-tenda pengungsian, kita harus makan dengan makanan yang biasa. Kita meninggalkan makanan mewah kita yang biasa kita sajikan. Kita hanya bisa makan nasi putih, mungkin dengan garam, mungkin dengan kecap. Tidak ada yang lain. Dapatkah kita tetap bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan? Daud merasakan kemurahan dan kebaikan yang sama. Seharusnya kalau kita mau berpikir lebih jauh, bukankah apa yang mereka alami saat ini, ketika orang-orang mengalami musibah banjir, ketika orang-orang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, seperti dikejar oleh bayang-bayang maut dan kematian, mereka mengalami satu kehidupan yang hampir sama dengan Daud. Seperti yang Daud katakan, banjir-banjir jahanam itu telah menimpa aku. Di sana kalau kita perhatikan, bukankah ada kebaikan Allah tetap tersedia di sana? Seperti bagaimana Allah memakai tangan Barzilai, tangan daripada Zobi, tangan daripada Siba untuk memelihara Daud. Bukankah di sana Tuhan sedang menggerakkan begitu banyak orang, menggerakkan mereka dengan hati yang penuh belas kasihan, memberikan bantuan, memberikan uluran tangan, orang ramai-ramai masuk ke sana untuk menolong mereka, mendirikan tenda-tenda pengungsian. Bukankah di tengah kesulitan tetap ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan memelihara kehidupan para korban? Itulah cara kita untuk melihat sesuatu. Di dalam musibah yang kita alami sesungguhnya Allah tidak sungguh-sungguh meninggalkan kita. Di sana ada tangan Tuhan yang memakai orang-orang yang memelihara kehidupan mereka. Saya lihat di TV bagaimana sembako itu dimasukkan, beras-beras dikirimkan. Saya percaya itu adalah tangan Tuhan yang sedang melakukan sesuatu untuk memelihara saudara-saudara kita yang ada di sana. Ada seorang yang juga melakukan bantuan rame-rame bersama dengan temannya. Ketika ditanya oleh seorang wartawan tentang apa yang dia lakukan untuk mengirimkan bantuan kepada banjir bandang di Manado, orang itu mengatakan kalimat seperti ini. Sejak kemarin terpikirkan dan langsung bergerak, katanya. Hari ini akan disalurkan. Kami yakin, perhatikan kalimatnya. Kami yakin Tuhan akan tunjukkan tempat yang tepat, sasaran untuk kami bantu seadanya untuk mengurangi beban masyarakat yang jadi korban. Ada orang-orang yang merasa hatinya digerakkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, memelihara hidup mereka. Bukankah di sini kita lihat tangan Tuhan sungguh nyata memelihara kehidupan mereka? Mungkin yang kita pikirkan bagaimana dengan mereka yang menjadi korban, bagaimana mereka yang meninggal dalam kejadian itu, bagaimana dengan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena banjir itu. Di mana kebaikan Tuhan atas mereka? Dalam hal ini pun di dalam iman Kristen tetap menyatakan ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Yaitu apa? Ketika Tuhan menyediakan hidangan, bukan hanya saja di tenda pengungsian, bukan hanya berbicara tentang makan dan minum yang Tuhan sediakan, terlebih lagi ketika Tuhan menjanjikan ada kehidupan di balik kematian, yaitu ketika Dia menyediakan tubuhnya sebagai roti perjamuan dan darahnya sebagai anggur yang memenuhi cawan minum kita.
Di dalam Yohanes ya, pasal yang ke-6 ayat 53-56, Yesus berkata seperti ini. Mari kita lihat. Yohanes 6 di 53-56. Yesus mengatakan kalimat ini, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia." Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Allah Bapa memecahkan tubuhnya sebagai roti hidup yang menjanjikan hidup yang kekal. Allah Bapa mengizinkan darah Yesus itu dicurahkan sebagai minuman yang mendatangkan pengampunan dosa dan di hidup yang kekal. Di hadapan lawan kita, di hadapan dosa, di hadapan iblis, di hadapan maut, Allah menyediakan hidangan bagi kita. Dan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 8 mengatakan, Allah membuktikan kasih-Nya yang terbesar ketika Kristus itu mati untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maut, kematian tidak pernah memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Musibah boleh mengejar kita, bayang-bayang maut boleh terus menghantui kita, bahkan kematian boleh menimpa atas kehidupan kita. Di sana nyata Allah begitu baik. Allah sedang menyiapkan satu perjamuan, satu hidangan bagi setiap kita anak-anaknya. Bukankah pengalaman Daud hari ini menjadi pengalaman dari setiap kita? Satu pengalaman hidup yang sangat pribadi. Hari lepas hari kita jalani bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita menghadapi ancaman, menghadapi bahaya. Kita menghadapi musibah-musibah yang akan mempersulit hidup kita, menggeser kita daripada kehidupan kita yang nyaman, menggeser daripada makanan-makanan kita yang enak, yang bisa kita nikmati. Tetapi kita tahu, di dalam pergumulan yang seperti itu, Allah tetap baik, Allah tetap luar biasa. Itulah yang membuat kita tidak boleh mengubah persepsi kita tentang Tuhan. Di dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, harus mampu kita melihat di sana ada tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukankah hari ini engkau dan saya tetap bisa makan dan minum dengan tentram? Bahkan kadangkala mungkin tidak bisa makan enak, tapi Tuhan tetap izinkan kita bisa makan dan minum. Bukankah di tengah-tengah masalah yang ada, Tuhan tetap izinkan kita bisa menikmati kehidupan kita? Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan biarkan masalah menutup mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan lawan kita, Allah sungguh menyediakan hidangan bagi kita. Dan yang kedua, kita perhatikan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Di dalam setiap suku bangsa, mereka memiliki cara tersendiri untuk menyambut tamu terhormatnya. Misalnya, kalau saya baca di dalam internet gitu ya, saya cari-cari untuk mempersiapkan khotbah ini, dikatakan di suku Ambon ada sebuah upacara adat ya, ketika dilakukan, ketika mereka menyambut tamu mereka, maka mereka akan berdiri di pintu gerbang negeri, pintu gerbang masuk mereka. Dan di sana mereka akan menyiapkan kalungan bunga. Mereka akan menyiapkan lagu, nyanyi-nyanyian, dan mereka akan menyiapkan tari-tarian. Dan lagu yang sampai sekarang katanya dinyanyikan adalah lagu sopo-sopo. Ya, tanya orang Ambon yang ada di sini. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Sopo-sopo itu masih dinyanyikan sampai sekarang untuk menyambut tamu terhormatnya. Pada zaman kuno, ketika seorang tuan rumah mengadakan sebuah perjamuan, dan ketika dia mengundang tamu yang dia anggap dia hormati, ketika tamu itu datang, mereka juga melakukan upacara penyambutan. Sebelum tamu itu masuk di dalam ruang perjamuan, maka sang tuan rumah akan menunjukkan kebaikan, akan menunjukkan keramahan, akan menunjukkan ya perlakuan yang sangat istimewa kepada tamu terhormatnya. Dengan cara apa? Menuangkan minyak wangi yang terbuat dari minyak zaitun di atas kepala tamu terhormatnya.
Itu adalah satu simbol bagaimana tuan rumah sangat menghargai orang ini, bagaimana tuan rumah sangat menghormati orang ini, bagaimana tuan rumah berlaku ramah terhadap orang ini. Ketika Daud mengatakan, Tuhan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, Daud sedang menggambarkan Tuhan itu seolah-olah seperti tuan rumah yang menyambut dia dengan begitu hormat. Mengurapi kepalaku dengan minyak di dalam perjanjian lama memiliki makna yang lain, yaitu apa? Sebagai simbol yang sangat sakral dan sangat kudus sekali, yaitu ketika para imam, ketika para raja, ketika nabi-nabi Tuhan diangkat oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyuruh manusia yang lain yang lebih berotoritas seperti Musa mengurapi Harun, ya, untuk mengurapi kepala mereka dengan minyak. Sebagai tanda apa? Tuhan memilih mereka secara istimewa. Tuhan memanggil mereka secara khusus dan mereka dipisahkan dan dikuduskan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi mengurapi kepala dengan minyak itu adalah satu simbol pilihan dan satu simbol bagaimana Tuhan menghargai, Tuhan menghormati orang yang kepalanya diurapi. Saya percaya ketika Daud mengatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kalimat ini berdasarkan pengalaman Daud ketika dia ingat bagaimana Allah melalui tangan Samuel maksud saya, mengurapi kepala Daud dan mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Pengalaman itu sungguh adalah pengalaman yang tidak terlupakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kalau kita baca kisah Daud, siapakah Daud? Siapakah dia pada waktu itu? Dia hanyalah seorang anak remaja yang bahkan tidak diperhitungkan, tidak dianggap, bukan oleh orang lain, tetapi oleh anggota keluarganya sendiri. Di dalam cerita kisah itu pada waktu itu, Tuhan berkata kepada Samuel, pergilah ke rumah Isai dan urapilah salah satu anaknya menjadi raja atas Israel. Samuel mengadakan satu pesta upacara yang luar biasa. Dia mengundang Isai dan anak-anaknya untuk datang. Isai sebagai seorang papa, dia punya 8 anak, ya, laki-laki. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya. 7 orang dia bawa, koko-koko Daud semuanya dibawa, dan Daud ditinggalkan untuk mengikuti upacara itu. Ya, firman Tuhan mencatat satu persatu, mulai dari yang tertua namanya Eliab, sampai yang kedua, ketiga, ketujuh diizinkan lewat di hadapan Samuel, supaya di antara mereka diurapi menjadi raja atas Israel. Di mana Daud tidak diikut sertakan. Kenapa? Kenapa 7-7-nya diikutkan, Daudnya tidak diikutkan? Mungkin dalam pikiran Isai, pikiran manusia pada waktu itu adalah, siapakah Daud? Dia itu masih anak remaja, dia itu masih sekyak, ya, masih bau beras kencur begitu ya. Ini tidak diperhitungkan, ini orang bisa apa sih Daud? Cuman bisanya menggembalakan kambing domba yang pun tidak terlalu banyak. Kalau kita baca firman Tuhan dengan baik, pada waktu Daud menggembalakan kawanan kambing dan domba, berapa ekor yang dititipkan kepadanya? 2-3 ekor. 2-3 ekor. Jumlah yang sangat sedikit sekali, bukan 23 loh ya, 2-3. Itu jumlah yang sangat kecil sekali dipercayakan kepada Daud. Dalam anggapan siapa sih Daud? Paling kemampuannya itu hanya bisa menggembalakan 2-3 ekor domba doang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja atas Israel? Dia sangat muda sekali. Dia adalah orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan dia adalah orang yang seolah-olah ditinggalkan dan dilupakan oleh ayahnya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Ini satu hal yang menyedihkan, bukan? Koko-kokonya berpesta. Ayah membawa 7 anak laki-laki yang lain berpesta karena dia paling kecil, dia ditinggalkan. Saya rasa kalau itu terjadi dalam hidup kita sebagai seorang anak, kita diperlakukan seperti itu, saya rasa tidak nyaman. Ya, misalnya dalam keluargamu, kita punya 3 anak seperti itu. Ya, 2 kita bawa pergi jalan-jalan ke Bali, 1 kita tinggalkan untuk cuci piring di rumah, untuk ngurusin di rumah yang paling kecil. Ngapain dia pergi, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana perasaan dia? Itu perasaannya sangat menyakitkan. Tapi itulah yang dialami oleh Daud. Ketika manusia melupakannya, Allah tidak pernah lupa. Ketika manusia meninggalkannya, Allah tidak meninggalkan dia. Tuhan katakan apa?
Satu persatu lewat, tidak ada satupun yang diurapi menjadi raja atas Israel. Samuel bertanya kepada Isai, inikah anakmu? Isai baru ingat, oh masih ada satu yang bungsu. Mana dia? Menggembalakan kawanan domba di padang. Tahu enggak Samuel ngomong apa kepada Isai tentang anak itu, tentang Daud? Sebelum anak itu datang, kita tidak akan makan, tidak akan duduk makan. Satu kalimat daripada Samuel membalikkan seluruh keadaan. Daud yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang paling diperhitungkan. Daud menjadi orang yang paling diabaikan, sekarang menjadi orang yang paling dihormati. Sekarang Daud yang dulunya dilupakan, ditinggalkan, menjadi orang yang paling ditunggu-tunggu. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau mengadakan sebuah pesta atau engkau menghadiri sebuah pesta, dan pesta itu adalah pesta yang sangat istimewa sekali. Satu pesta yang dihadiri dengan begitu banyak orang dan ada acara khusus di sana. Semua tamu undangan semua sudah hadir. Semua hidangan sudah disiapkan, ya. Pemimpin pesta sudah ada di sana. Tuan rumah seolah-olah semuanya sudah siap sedia. Lalu setelah dicari-cari ada satu orang yang belum datang, ya. Ada satu orang yang belum datang. Lalu demi orang itu, keluarga yang mengadakan pesta dan pemimpin pesta mengatakan satu kalimat ini. Kalau orang itu belum datang, kita tidak akan mulai. Kita akan mulai hanya ketika datang. Tunggu setengah jam, orang itu belum datang, tidak mulai. Tunggu 1 jam, orang itu belum datang, tidak mulai. Sampai dia datang, pesta digelar, baru dimulai. Itulah cara Tuhan bagaimana mengangkat Daud dengan luar biasa. Yang dilupakan menjadi yang tidak terlupakan. Yang dianggap tidak dihormati dengan luar biasa. Dan itulah pengalaman Daud ketika dia merasakan Allah mengurapi kepalanya dengan minyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran kalau Daud di dalam sebuah ayat Mazmur, ya, dia mengatakan kalimat yang seperti ini. Satu kalimat yang menggambarkan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Satu kebaikan yang melebihi kebaikan ayah dan ibunya. Mazmur 27 ayat 10. Coba kita lihat ayat ini. Mazmur 27 ayat 10. Daud mengatakan kalimat ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Coba kita lihat, mungkin kita dilupakan oleh manusia, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan melupakan Daud. Manusia melupakan Daud, tapi Tuhan tidak melupakan Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kepalamu dan kepalaku tidak diurapi dengan minyak urapan, ya. Kepalamu hanya kita urapi dengan apa? Foam, gel, ya, atau apa? Atau sesuatu lah, ya, untuk membentuk rambut kita menjadi lebih indah, ya, supaya kelihatan lebih ganteng dan lebih cantik. Kita tidak diurapi dengan minyak urapan. Tetapi Tuhan di dalam perjanjian baru mengatakan kita semua orang-orang percaya diurapi dengan sesuatu yang lebih baik. Diurapi dengan apa? Diurapi dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, Tuhan menyatakan penghormatannya, Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan keramahannya, membuat kita yang harusnya dilupakan menjadi tidak terlupakan. Kenapa? Karena melalui kehadiran Roh Kudus, Allah melahirbarukan kita, mengangkat kita yang hina, mengangkat kita yang berdosa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, siapa kita dulu? Misalnya jadikan contoh saya. Sebelum saya jadi orang Kristen, siapakah saya dulu? Saya adalah seorang preman kecil, preman kampungan, yang hanya taunya berkelahi, yang hanya taunya melakukan hal-hal yang tidak benar. Sebelum saya kenal dengan Yesus, ketika saya mengenal Yesus, bagaimana Allah mengangkat saya dari kehidupan yang penuh dosa, mengeluarkan saya dari satu kehidupan yang tidak bermakna dan menjadikan saya hari ini menjadi seorang hamba Tuhan. Saya benar-benar bisa merasakan bagaimana pemilihan Allah atas hidup saya, pengangkatan Allah atas hidup saya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Itu ada satu penghormatan, satu kasih karunia, satu kebaikan, satu kemurahan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang manusia yang berdosa. Hari ini
Saya bisa berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah satu penghormatan yang Tuhan berikan kepada saya. Coba bayangkan, kalau saya tidak dipilih oleh Tuhan, sekarang saya ada di mana? Saya tetap menjadi preman kampungan mungkin, yang naik motor, ya, keliling sana sini, mungkin juga pakai narkoba segala macam, saya tidak tahu itu, ya. Tapi itu kehidupan yang sangat gelap. Tetapi Tuhan mengubah hidup saya, mengangkat hidup saya. Saya percaya, ketika kita menyadari tentang pilihan Tuhan atas hidup kita, saya meyakini kita dapat melihat kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa atas setiap kehidupan kita. Bukankah kita juga memiliki pengalaman yang sama seperti Daud, walaupun kita tidak diangkat menjadi raja? Kita adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan dari kehinaan menuju kemuliaan, dari keberdosaan menuju orang-orang yang diampuni, dari orang yang layak dibinasakan menjadi orang yang layak diberikan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu di bagian terakhir Daud mengatakan, pialaku penuh melimpah. Di dalam firman Tuhan, piala itu punya dua makna. Piala itu sebagai simbol daripada murka Allah, dan piala itu sebagai simbol daripada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Daud mengatakan, pialaku penuh melimpah, itu menunjuk pada piala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Daud berdasarkan pengalaman hidupnya, bagaimana Allah menyediakan hidangan baginya, Allah memelihara hidupnya dalam kesulitan, bagaimana Allah mengangkat dia dari yang hina menjadi yang mulia, yang tidak terhormat menjadi terhormat. Saat itu dia sungguh merasakan kebaikan Allah itu berlimpah-limpah di dalam hidupnya, dan dia mengatakan, pialaku penuh melimpah. Hari ini bukankah engkau dan saya juga harus tetap bisa mengatakan kalimat yang sama? Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang padamu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami kembali diizinkan untuk melihat kebaikan Tuhan. Kadangkala Tuhan di dalam pergumulan hidup kami, ketika kehidupan yang kami jalani tidak mudah, ketika Tuhan Engkau izinkan ada sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup kami, seperti yang dialami oleh Daud ya Tuhan, kami mungkin memiliki persepsi yang berubah tentang Tuhan. Dengan sangat tergoda kami untuk mengatakan Engkau jahat, Engkau memperlakukan kami dengan tidak adil, memperlakukan kami dengan tidak baik. Bapa di surga, kami ingin belajar daripada Daud, bagaimana ketika dia diusir, dikejar, dikepung, dikejar oleh bayang-bayang maut dan kematian, dia tetap bisa merasakan kebaikan Allah yang begitu luar biasa dalam hidupnya, merasakan bagaimana Allah menyediakan hidangan baginya, bagaimana merasakan Allah tetap mengangkat dia yang hina menjadi yang mulia. Bila pengalaman hidup Daud menjadi pengalaman hidup setiap kami ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di tempat ini, berkatilah setiap kami orang percaya, teguhkan iman dan pengharapan kami, teguhkan langkah kaki kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2014 ini. Ketika kami tahu Tuhan mengurapi kepala kami ingat akan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa.